Halo adik-adik, selamat datang di kelas tutorial untuk mata kuliah sistem biologi dengan topik kinetika enzim. Jadi sebelumnya seperti yang dijelaskan di video pembelajaran, adik-adik telah mempelajari bagaimana persamaan Michaelis-Menten dihasilkan dengan menggunakan sejumlah asumsi, di mana asumsi dasarnya pertama adalah kita misalkan suatu substrat S dan enzim E bereaksi membentuk kompleks enzim substrat yang kemudian karena substrat bertransformasi atau terkonversi menjadi produk terbentuk kompleks enzim produk yang jika keduanya terpisah dihasilkan produk dan enzim bebas. Di mana asumsi yang dipakai adalah bahwa laju antara dua kompleks ini sangat cepat sehingga dapat diabaikan salah satunya hanya kompleks enzim substrat, dan pembentukan kompleks ini bersifat irreversibel, sementara untuk dari kompleks enzim substrat menghasilkan produk tidak reversibel. Ini bersifat reversibel, ini bersifat irreversibel. Nah, dalam persamaan Michaelis-Menten, laju pembentukan substrat menjadi produk sama dengan laju maksimum Vmax dikali konsentrasi substrat dibagi Km ditambah substrat. Km adalah konstanta Michaelis-Menten, yaitu nilai substrat saat V sama dengan setengah dari Vmax. Jadi Vmax adalah laju tertinggi. Jadi kan kita tahu seiring penambahan substrat, maka lajunya akan semakin cepat. Tapi pada konsentrasi substrat tertentu, laju tidak akan lagi bertambah karena enzim sudah jenuh. Nah, maka laju maksimum tersebutlah Vmax. Saat nilai Vmax V sama dengan setengah Vmax, konsentrasi itu disebut Km. Konsentrasi substrat saat V sama dengan Vmax itulah Km. Nah, dua parameter yang ditentukan melalui kinetika Michaelis-Menten adalah Vmax dan Km. Semakin besar nilai Km, maka enzim semakin kurang aktif dalam melakukan katalisa. Semakin besar nilai Vmax, enzim semakin aktif dalam melakukan katalisa. Jadi kita bergerak pertama dari persamaan Michaelis-Menten. Kita tahu kan tadi persamaan Michaelis-Menten V sama dengan Vmax, laju maksimum kali konsentrasi substrat per konstanta Michaelis-Menten tambah konsentrasi substrat. Karena dimensinya sama, Km dan S, maka mereka bisa dijumlahkan. Nah, saat nilai Km S sama dengan Km, maka di situ V sama dengan setengah dari Vmax. Jadi barang nanti. Nah, kalau kita kedua ruasnya dikali dengan 1 per Vmax, kita peroleh V per Vmax laju maksimum sama dengan S per Km tambah S. Jika ruas ini kita kalikan dengan 1 per Km per 1 per Km, maka ruas yang kedua ini V per Vmax menjadi S per Km tambah per 1 tambah S per Km. Nah, ini kalau misalnya satu substrat. Seringkali padahal enzim itu
tidak memiliki hanya satu substrat, terutama enzim yang fungsinya untuk mentransfer gugus fungsi. Dia akan mengikat dua substrat yang kemudian akan saling bertukar gugus fungsi. Misalkan ini enzim, ini adalah substrat 1, ini substrat 2. Bagaimana dengan kinetika Michaelis-Mentennya? Nah, jadi bila terdapat lebih dari satu substrat, maka yang berlaku adalah V per Vmax sama dengan substrat pertama, konsentrasi substrat pertama per konstanta Michaelis-Menten untuk substrat pertama per 1 tambah substrat pertama tetap. Ini adalah untuk substrat pertama dikalikan dengan seterusnya substrat ke N per KMN dibagi 1 tambah substrat ke N per KMN. Di mana N adalah jumlah dari substrat. Maka untuk konteks ini, jika ada dua jumlah substrat, V per Vmax sama dengan E1 KM1 per 1 tambah E1 per KM1 dikalikan dengan S2 per KM2 1 tambah S2 per KM2. Nah, kita juga tahu bahwa terdapat dua tipe pada enzim. Ada yang namanya selain substrat, yang berikatan pada enzim selain substrat adalah inhibitor dan aktivator atau kofaktor atau koenzim. Keduanya fungsinya berbeda, dampaknya berbeda, efeknya berbeda terhadap enzim. Yang satu meningkatkan aktivitas enzim, yang satunya lagi inhibisi, menurunkan aktivitas enzim atau menjadikan enzim tidak aktif sama sekali. Kalau dia ada dua jenis kan, ada yang reversible dan irreversible. Jika dia reversible dapat kembali aktif, jika irreversible, enzim yang sudah berkaitan pada inhibitor irreversible tidak akan lagi dapat kembali ke bentuk aktifnya. Nah, enzim irreversible, inhibitor reversible ada yang bersifat kompetitif dan non kompetitif. Kalau kita ingat di pelajaran enzim biokimia sudah ada satu lagi namanya uncompetitive, tapi yang di sini kita yang disampaikan ada ini sebenarnya prinsipnya dia tidak berikatan pada sisi aktif. Ini berikatan pada sisi aktif, ini tidak berikatan pada sisi aktif. Atau dia allosterik. Dia regulasi allosterik karena tidak berikatan pada sisi aktifnya. Nah, apa bedanya? Ya, pertama pastinya tentu ini berikatan pada sisi aktif. Sementara yang satunya lagi tidak berikatan pada sisi aktif, melainkan pada situs regulasinya, situs allosteriknya. Kedua, pengaruhnya pada dua parameter Michaelis-Menten, yaitu Km dan Vmax. Kalau pada kompetitif, Vmax tetap, tapi Km, ingat, Km semakin besar, semakin rendah aktivitas enzim. Maka dampak dari inhibitor kompetitif adalah meningkatkan nilai Km. Km-nya naik menjadi nilai baru yang disebut sebagai Km apparent. Nah, kemudian Km apparent
itu sama dengan KM awal dikalikan dengan 1 ditambah konsentrasi inhibitor per KI. Kemudian pada non-kompetitif sebaliknya, KM-nya tetap, tapi Vmax-nya, ingat, semakin besar Vmax, semakin aktif satu enzim. Maka kalau dampaknya inhibitor adalah menurunkan nilai Vmax. Jadi Vmax apparent, nilai barunya, di mana Vmax apparent sama dengan Vmax dibagi 1 ditambah konsentrasi inhibitor dibagi konstanta inhibitor. Nah, bisa lihat di sini dikalikan dan dibagikan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau nilai ini kita substitusi ke dalam persamaan Michaelis-Menten. Pertama untuk inhibitor kompetitif. Kita lihat V sama dengan Vmax S per Km tambah S. Nah, pun karena telah mengalami inhibisi, Km berubah. Ingat, dia kompetitif menjadi Km apparent. Substitusi dari Km apparent, maka kita peroleh Vmax dikali S per Km apparent tadi adalah Km dikali 1 ditambah konsentrasi inhibitor per Ki ditambah S. Jika kita kembalikan ke bentuk yang tadi kita harapkan jadi V per Vmax, kita peroleh S Km 1 tambah I per Ki tambah S. Kalau luas ini kita kalikan dengan 1 per Km per 1 per Km, luas yang sebelah kiri saja, menjadi P, kedua luasnya sebenarnya sama dengan jadi S per Km per 1 ditambah konsentrasi inhibitor per Ki ditambah konsentrasi substrat per Km. Kita peroleh setelah dia menjadi mengalami inhibisi, perubahannya dibandingkan terhadap adalah kemunculan dari suku ini. Nah, kalau yang normalnya kan dia hanya V per Vmax dengan S per Km per 1 tambah S per Km. Tapi di sini setelah dia ada inhibisi kompetitif, muncul suku ini dalam persamaan di Michaelis-Mentennya. Bagaimana dengan inhibitor non-kompetitif? Kita lihat kembali ke awal, V sama dengan Vmax S Km tambah S. Vmax berubah menjadi Vmax apparent. Substitusi nilai Vmax, maka V per Vmax apparent, kita buat ini dulu ya, jadi S per Km tambah S. V per Vmax kali 1 per, ingat tadi Vmax adalah Vmax per 1 tambah I per Ki sama dengan, kalau kita kalikan lagi ini dengan 1 per Km per 1 per Km menjadi S per Km
per 1 tambah S per Km. Maka ini menjadi V per Vmax dikali 1 tambah I per KI sama dengan S per Km 1 tambah S per Km. Kita peroleh menjadi V per Vmax sama dengan S per Km 1 tambah S per Km dikali 1 per 1 tambah I per KI. Nah, perbedaannya dengan persamaan awal adalah cukup ini saja, tapi setelah dia jadi inhibisi kompetitif, kita muncul kan ini. Inhibisi non-kompetitif. Oke. Sekarang jadi adik sudah memahami bagaimana cara menghasilkan untuk menghasilkan persamaan Michaelis-Menten kalau dia substratnya lebih dari 1. Dan juga bagaimana untuk kalau ada inhibisi. Intinya perbedaannya adalah kemunculan ini dan ini dari bentuk awalnya. Nah, kalau misalnya kalau misalkan sekarang ada contoh seperti ini. Ini adalah siklus Krebs, sudah pasti asing lagi. Siklus Krebs seperti kita tahu salah satu dari jalur metabolisme untuk mengubah umumnya sih yang masuk itu berupa glikolisis ya, dari glikolisis berarti produk berupa karbohidrat menjadi energi ATP. Nah, tapi molekul yang pertama kali terinkorporasi dengan molekul dalam siklus asam sitrat adalah asetil-CoA. Nah, asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Itu dikatalisa oleh satu jenis enzim, sitrat sintase. Seterusnya saat sitrat membentuk D-isositrat, itu juga dikatalisa oleh enzim yang berbeda, akonitase, dan berbeda juga ininya. Jika yang satu membutuhkan air sebagai reagen, justru di sini air dikeluarkan, molekul air dikeluarkan pertama kali, kemudian dimasukkan lagi. Kemudian lihat lagi bahwa di reaksi berikutnya saat D-isositrat membentuk alpha-ketoglutarat, ada muncul namanya senyawa pereduksi NADH, kemudian suksinil-CoA, jadi suksinat. Masing-masing dari setiap tahapan ini, setiap metabolit ini berubah menjadi metabolit yang satu menggunakan katalisa dari enzim yang berbeda. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya informasi reaksi yang berlangsung dalam siklus Krebs, ada 8 reaksi. Yang pertama ini reaksi oleh sitrat sintase, kemudian reaksi oleh akonitase, reaksi oleh isositrat dehidrogenase, kemudian reaksi oleh alpha-ketoglutarat dehidrogenase, suksinil-CoA sintetase, suksinik dehidrogenase, fumarase, dan malat dehidrogenase. Ada 8 reaksi. Nah, dan kita tahu apa saja yang menjadi reagen untuk masing-masing reaksi tersebut. Kita juga tahu apa enzim yang terlibat dan inhibitor serta aktivator dari enzim tersebut. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan informasi ini, kita menghasilkan persamaan Michaelis-Menten untuk tiap-tiap enzim tersebut. Nah, dari situ dapat kita hasilkan persamaan reaksi atau persamaan laju bagi setiap metabolit yang terdapat dalam siklus. Dengan demikian kalau kita bisa tahu kinetika dari keseluruhan jalur metabolismenya. Nah, tapi untuk tahap ini masih sampai pada bagaimana menghasilkan setidaknya persamaannya berdasarkan informasi ini. Nah, contohnya yang pertama akan mengambil contoh yang reaksi pertama, yaitu
asetil-CoA bereaksi dengan oksaloasetat dan H2O membentuk sitrat dan koenzim A, SH. Ini dikatalisa oleh enzim sitrat sintase. Kemudian kita tahu juga bahwa selain memiliki enzim dan reaktan dan produk, pada tabel diberitahukan apa saja yang menjadi inhibitornya. Untuk sitrat sintase ada 4, yaitu inhibitor, ada NADH, suksinil CoA, dan sitrat, kemudian ATP. Tahap pertama yang dilakukan adalah kita melakukan pemisalan dulu untuk memudahkan. Nah, misalnya konsentrasi asetil-CoA dari asetil-CoA adalah ACCOA yang memiliki konstanta Michaelis-Menten KMACCOA. Kemudian kita sudah memperoleh pemisalan untuk masing-masing metabolit yang terlibat dalam reaksi pertama pada siklus Krebs. Sekarang kita langsung masuk ke dalam konstruksi persamaan kinetika Michaelis-Mentennya. Ingat bahwa di sini ada 3 substrat, maka kita pertama menggunakan yang substratnya persamaan untuk substrat lebih dari 1. Maka V per Vmax sama dengan Vmax S V per Vmax sama dengan E1 per Km1 per 1 tambah E1 per Km1 dikalikan dengan S2 per Km2 per 1 tambah S2 per Km2. Dikalikan lagi dengan S3 per Km3 per 1 ditambah S3 per Km3. Kita substitusi asetil-CoA, oksaloasetat, H2O. Maka menjadi V per Vmax sama dengan E1 ACCOA per Km1 Km ACCOA per 1 ditambah ACCOA per Km ACCOA dikalikan dengan oksaloasetat OXAC per Km untuk OXAC per 1 ditambah OXAC Km OXAC dikalikan lagi dengan H2O per Km H2O per 1 ditambah H2O per Km H2O. Nah, oke.
Sampai di sini kita sudah peroleh persamaan persamaan kinetika mekanisme antennya untuk 3 substrat. Nah, tapi ada satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan. Kita harus tetap mempertimbangkan inhibitornya. Jadi dalam pengerjaan ini, semua inhibitor diasumsikan berupa inhibitor non-kompetitif. Maka perubahannya jika dia mengalami inhibisi, ingat, muncul suku ini. Tapi karena kita punya 4 inhibitor, berarti ini ada 4. Kita peroleh dikalikan dengan 1/1 ditambah konsentrasi NADH per K NADH dikalikan lagi dengan 1/1 tambah konsentrasi SuC-CoA per K SuC-CoA dikalikan lagi dengan 1/1 ditambah konsentrasi sitrat per K sitrat. Kemudian dalam hal ini K ini bukan Km ya, tapi Ki. K untuk inhibitor. Dan ATP 1/1 ditambah ATP per K ATP. Nah, ini adalah persamaannya kalau dia untuk enzim sitrat sintase. Oke, nah kita sudah, adik-adik saya harapkan sudah ngerti cara bikinnya karena sangat simpel. Nah, sekarang kita upgrade. Gimana kalau kita ingin mencari tahu ini? Ada beberapa metabolit. Bagaimana kalau kita memunculkan kita ingin ngeplot dalam satu waktu itu selama waktu pengamatan, misalkan konsentrasi, bagaimana fluktuasi konsentrasi metabolit selama waktu berlangsung dalam siklus Krebs. Apakah akan siklik naik turun atau mungkin dia ada yang cenderung konstan? Apakah hasilnya akan seperti ini atau ada yang gini atau ada yang seperti ini terus tidak akan berubah atau sejak awal sudah seperti ini? Kita tidak tahu. Nah, itu bisa kita dapatkan kalau kita tahu D per DT dari tiap metabolitnya. Nah, memunculkan ini bagaimana? Simpelnya adalah kita punya ada 8 reaksi, kita banyak yang kita dengan penyederhanaan. Nah, misalkan saya pilih satu metabolit. Misalnya metabolit fumarat. Fumarat lihat dia muncul di mana saja, hanya di reaksi 6 dan 7. Nah, di mana di reaksi 6 fumarat itu dihasilkan, tapi di reaksi 7 dia dikonsumsi. Maka kalau dengan demikian langsung kita hasilkan D per DT dari katakanlah fumarat itu F2M sama dengan laju dari reaksi 6 karena kenapa positif? Karena dia dihasilkan dikurangi dengan laju daripada reaksi 7. Kenapa? Karena pada reaksi 7 fumarat justru dikonsumsi. Berarti dengan mengetahui R6 dan R7 kita dapat memunculkan persamaan untuk ini. Nah, R6 itu adalah reaksi enzimatis. R7 juga demikian karena kita tahu masing-masing dari 8 reaksi ini dikatalisa oleh enzim. Dan kita tahu bahwa enzim tersebut ada identitasnya. Apa inputnya, outputnya, serta inhibitornya. Nah, kalau tadi kita fokus pada 67, maka enzim 67, yaitu lihat fumarat formation. Fumarat formation yang
dikatalisa oleh enzim suksinat dehidrogenase dan malat formation, yaitu enzim fumarase yang mengkonsumsi fumarat sebagai substratnya. Nah, kalau kita punya data ini, kita bisa memunculkan nilai R6 dan R7. Maka dari R6 dan R7 dapat kita munculkan juga D per DT dari fumarat, yaitu fluktuasi konsentrasi fumarat terhadap waktu. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Akan kakak demonstrasikan dulu. Suksinat dehidrogenase. Reaksi pada suksinat dehidrogenase yaitu suksinat ditambah FAD menghasilkan fumarat dan FADH2. Suksinat ditambah FAD menghasilkan fumarat dan FADH2. Lakukan pemisalan dulu. Ini menjadi SUC, ini menjadi FAD, ini FUM, ini FADH2. Maka langsung saja ke persamaan V per Vmax-nya. V per Vmax sama dengan substrat pertama per Km dari substrat pertama per 1 tambah substrat pertama per Km1 dikalikan dengan substrat kedua per Km2 dibagikan dengan 1 ditambah substrat kedua per Km2. Nah, S1 yaitu suksinat per Km untuk suksinat 1 ditambah suksinat Km suksinat dikalikan dengan FAD per Km untuk FAD per 1 ditambah FAD per Km untuk FAD. Nah, ini adalah V adalah V itu sama dengan R. Notasinya emang saya agak ganti-ganti. Tapi sering V itu velocity, R rate, sama konsepnya itu adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu. Maka jika demikian, itu adalah V per Vmax kan, kita ingin mencari tahu nilai V-nya, karena kita perlu nilai R. R6 atau V6 sama dengan Vmax untuk reaksi 6 dikalikan dengan dua suku ini, dua pecahan ini. Ini untuk suksinat, ini untuk FAD. Kenapa langsung selesai? Ya karena tidak ada dijelaskan, kalau kita lihat tidak ada inhibitor untuk reaksi ini. Nah, sekarang lanjut ke yang reaksi berikutnya. Reaksi oleh fumarase. Apa reaksi yang berlangsung? Kita flowback. Fumarat ditambah H2O menghasilkan malat. Fumarat dengan H2O menghasilkan malat. Dan ini dikatalisa oleh enzim fumarat. Di mana fumarat kasih muka sebagai fum, ini tetap kurang siku H2O konsentrasinya, terus konsentrasi malat demikian. Kemudian langsung saja ke persamaan V
per Vmax sama dengan, langsung saja S1 berarti maka VR7 sama dengan V7 sama dengan Vmax untuk reaksi 7 dikalikan dengan untuk fumarat, berarti konsentrasi fumarat per km untuk fumarat per 1 ditambah konsentrasi fumarat per km untuk fumarat dikalikan dengan reaktan kedua H2O per km H2O dibagi 1 ditambah konsentrasi H2O per km H2O. Nah, kita peroleh R7. Maka langsung saja D per dt dari fumarat sama dengan R6 dikurang R7. Maka R6 tadi adalah Vmax, tapi yang ke-6 dikalikan si suksinat per km suksinat per 1 ditambah suksinat per km suksinat dikalikan dengan reaktan lagi FAD, konsentrasi FAD per km dari FAD per 1 ditambah FAD per km FAD. R6 dikurangi dengan Vmax 7, yaitu mungkin sini saja biar tidak dikurang Vmax 7, yaitu fumarat per km dari fumarat per 1 ditambah fumarat per km dari fumarat dikalikan dengan H2O per 1 per km H2O per 1 tambah H2O per km H2O. Nah, kita peroleh D per dt dari fumarat adalah sebagai berikut. Agak panjang. Mungkin akan lebih panjang lagi kalau yang persamanya lebih ribet lagi kan. Nah, maka tugas adik-adik adalah mengeksplorasi diagram Krebs dan tabel 1-2 yang tadi ditunjukkan dalam slide. Jadi tadi kan kita lihat ada banyak enzim yang belum dibahas. Ini mungkin sudah sitrat sintase, ini juga sudah keduanya karena diperlukan untuk memperoleh profil konsentrasi fumarat. Namun enzim-enzim lainnya belum kita coba cari nilai R-nya, R2, R3, R4, R5 dan sebagainya. Kemudian menggunakan persamaan R-nya, itu kan diperoleh dari, itu kan konsepnya kita peroleh pertama V per Vmax, terus kita dapat nilai R untuk masing-masing reaksi atau R atau V dari masing-masing reaksi. Nah, kita gunakan ini untuk menentukan profil D per dt dari masing-masing metabolit tersebut. Karena yang baru kita bahas baru fumarat. Bagaimana kalau dia oksaloasetat, asetil-CoA, sitrat, suksinil-CoA, isositrat, dan sebagainya. Bagaimana akan bisa diperoleh kalau kita tahu nilai R dan reaksi yang terlibat kan. Nah, kemudian kalau kita tahu nilai R-nya, itu hanya bisa diperoleh kalau kita cek dulu persamaan kinetika Michaelis-Mentennya. Jadi tugas adik-adik adalah untuk mengerjakan ini, dan jika ada yang ingin tanyakan lebih lanjut bisa
bisa diskusikan dengan saya. Referensinya adalah jurnal ini. Di sini adalah lengkap ininya, data ini semuanya, yang 2 ini. Dan sebenarnya juga ada pemodelannya, tapi dia lebih sederhana lagi sebenarnya. Mereka sudah ada melakukan penyederhanaan. Kalau mau explore, mau membahas dari mana munculnya hasil persamaan D per DT-nya, kita bisa diskusi bersama. Sekian untuk video tutorialnya. Terima kasih untuk perhatian semuanya.